Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qayyumus samawati wal ardini mudabbirinal khalaiq. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Awalan, pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji tasyukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya serta rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga di sore hari ini kita tetap bisa berkumpul kembali, bisa mengkaji lagi, bisa memperdalam ilmu tentang hadis lagi. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah sebuah anugerah atau nikmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata alhamdulillahi rabbil alamin, kedua kalinya selawat serta salam mari kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mampu dan sukses mengeluarkan kita dari alam kejahilian, dari alam kebodohan, dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam yang penuh dengan terang benderang, ialah agama Islam, sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Untuk kajian kali ini ialah sambungan dari kajian yang kemarin, tetap membahas tentang ilmu. Kajian yang untuk sore hari ini ialah kajian kitab hadis, sambungan dari video yang kemarin, pembahasan tentang ilmu. Bahwasanya fadilah ilmu, fadilah keutamaan menuntut ilmu itu sangat besar, dan kewajiban untuk menuntut ilmu itu memang harus dikerjakan. Untuk selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man intaqala yata'allamu ilman ghafara lahu qabla an yakhtu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala yata'allamu ilman ghafara lahu qabla an yakhtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, intiqal, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan yata'allamu ilman, dengan tujuan untuk mencari ilmu, untuk mempelajari ilmu, maka ghafara lahu qabla an yakhtu, maka orang yang sedemikian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya sebelum melangkahkan kakinya ke tujuan tersebut. Arti dari hadis manintaq wa la yata'allamu ilman ghafara lahu qabla an yakhtuh ini, orang yang mempunyai keinginan atau orang yang mempunyai niat yang sangat kuat, yang sangat kokoh untuk mencari ilmu, untuk menguasai ilmu, untuk memperdalam ilmu, sehingga orang tersebut siap dengan secara zahir dan batinnya untuk meninggalkan keluarganya, untuk meninggalkan temannya, untuk meninggalkan kerabatnya, bahkan untuk meninggalkan kesenangannya. Dia siap. Maka
di dalam hatinya sudah siap, bulat, sudah tekadnya sudah bulat untuk meninggalkan semua itu demi untuk memperdalam ilmu syariat. Ilmu yang dimaksud ilmu di sini ilmu syariah, ilmu yang sesuai dengan aturan-aturan dalam syariat. Maka ketika orang tersebut sudah mempunyai niat seperti itu, tekad seperti itu, sebelum dia melangkahkan kakinya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ghafara lahu qabla ay yakhtuwa, maka dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan bagi orang-orang yang pengen memperdalam ilmu, atau bagi orang-orang yang pengen mencari ilmu. Contoh gampangnya sekarang seperti ini. Kita mempunyai saudara atau kita sendiri. Biasanya kita kalau pagi ini tidak lepas dengan HP atau IG atau TikTok atau Facebook atau dan lain-lainnya, atau yang lebih lagi tidak lepas dengan yang namanya sepak bola. Karena niat kita ini sudah bulat untuk mencari ilmu, untuk memperdalam ilmu, untuk memperluas ilmu kita. Mau memondok, mau meninggalkan keluarganya, orang tuanya, meninggal bapaknya yang kita sayangi. Dengan artian meninggalkan, bukan meninggalkan untuk gimana, dengan artian meninggalkan semua kerabat keluarga, mencari ilmu. Maka dari situlah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah qabla ayyakhtuwah, sebelum kamu melangkahkan kakinya. Apalagi sudah nyampe nanti ke pondok, lain lagi nanti pahalanya. Faham? Itulah keutamaan ilmu. Hadis tersebut rawahu Imamu Zairasi an Sayyidatuna Aisyah. Hadis di sini yang meriwayatkan ialah Imam Az-Zairasi, memperoleh dari Sayyidatuna Aisyah. Seperti itu. Jadi jangan malas untuk mencari ilmu, dan jangan malas untuk memondokkan adik atau keluarga kita, karena itu kader kita. Kalau kita mempunyai keluarga, mempunyai anak, tidak dimondokkan atau tidak dituntut untuk mencari ilmu syariah, ilmu syariat yang sesuai dengan tata caranya Allah dan Rasulullah, maka kita ini selaku orang tua awas nanti dapat tanggungan nanti kelak di hari kiamat nanti. Harus menjadi harus dijauh ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu waspada dan jaga anak kita dari kesenangan dunia semata. Biarlah anak kita ini jauh dari kita. Yang penting jauhnya itu anak kita dalam proses mencari ilmu, dalam proses memperdalam ilmu. Biarlah kita ini tidak bertemu dengan keluarga, biarlah kita ini tidak bertemu dengan adik. Yang penting kita ini li'ala'i kalimatillah, li'izalatil jahli wa limardatillah wa li'ila'i kalimatillah. Itulah niatnya mencari ilmu. Satu, li'izalatil jahli, membuang sifat li'izalatil jahli wa limardatillah, dan apa itu? Memohon ridhonya Allah wa li'ila'i kalimatillah, dan menjunjung tinggi memperjuangkan apa itu? Agama Allah, mengkokohkan kalimat-kalimat Allah. Maksudnya menjaga Al-Quran dan hadis, menjaga budaya-budaya Islam. Itulah tujuan kita untuk mencari ilmu. Buanglah kesenangan itu tidak akan kekal. Tapi kalau ilmu kita, pengetahuan kita itu adalah sesuatu yang kekal. Maksudnya kelak di dalam kubur menjadi
menjadi apa itu? Menjadi penolong kita waktu ditanya oleh malaikat. Masa kita ini mahal dalam main game bisa menolong kita di dalam kubur? Gak mungkin kan? Tidak. Itulah keutamaan ilmu. Langsung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, akrimu al ulama, fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama, muliakanlah ulama, muliakanlah ulama. Kenapa kita ini disunnahkan, bahkan kadang-kadang diwajibkan untuk memuliakan ulama? Fa innahum indallahi kurama. Karena di sisi Allah ulama itu adalah orang yang mulia, orang yang mulia, mukramunah, dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita ini pantas dan wajib bagi kita ini setelah memuliakan orang tua, memuliakan guru-guru kita. Yang dimaksud ulama di sini, mengajari sesuatu, yang mengajari ilmu yang mana ilmunya tersebut tidak melenceng dalam syariat Islam, dan ulamanya tersebut itu sudah sesuai dengan kategori ulama salafus saleh, akhlaknya bagus, ilmu yang diterangkannya itu diamalkan. Itu yang dimaksud ulama di sini. Bukan ulama yang faham dengan ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya tidak. Yang dimaksud ulama yang wajib dimuliakan ialah ulama yang faham terhadap ilmunya dan mengerjakan apa yang dia ketahui. Akhlaknya bagus, akhlakul karimah. Ketika menghadapi santri atau murid-murid yang bandel, beliau sabar, faham. Seperti itu. Jadi akrimul ulama fa innahum indallah mukramun. Memuliakan ulama itu memang harus menjadi sebuah anjuran, karena di sisi Allah ulama itu adalah memang orang-orang yang memang di bidang memang yang memang mulia dan dimuliakan. Hadis di sini, hadis tentang ini rawahu Bukhari, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini ialah Abu Hurairah. Terus waqala, untuk cara memuliakan ulama seperti apa? Banyak tata cara untuk memuliakan ulama sekarang. Bahkan untuk di zaman sekarang ini banyak orang yang kurang untuk memuliakan ulama. Maksudnya takdimnya kepada ulama itu kurang, sehingga ketika bertemu dengan ustadznya ya biasa-biasa saja. Bahkan anjuran untuk memuliakan ulama di sini bukan orang yang surbannya 2 meter, bukan. Orang yang mempunyai ahli dalam bidang ilmu Allah dan dikerjakan yang diperolehnya, dan akhlaknya sesuai dengan akhlaknya Nabi. Itulah yang dimaksud ulama. Maka dari itu ketika bertemu dengan ulama, bagaimana respon kita ini sebagai santri? Ya seperti ini. Tangan kita ini harus ada di depan. Kepala kita ini harus ditundukkan. Jangan sampai seperti ini. Paham ya? Tata cara untuk memandang ulama nanti hadisnya ada. Hadisnya ada. Bagaimana cara memandang ulama ada. Bukan seperti ini. Kata ustadz harus memandang ulama. Harus melihat ulama. Tapi ketika ulamanya datang harus kepalanya harus ditunduk. Gimana sih maksudnya? Ketika guru kita atau ustadz kita atau kiai kita datang,
Dalam jarak berapa meter kita harus sopan. Dalam artian itu takdim namanya. Takdim, menyontohkan akhlak yang baik terhadap ulama, terhadap ustaz. Tangannya seperti ini, kepalanya berhenti kalau berjalan, ketika ada ulama berjalan itu berhenti sejenak. Jangan terus seakan-akan ulama mau ditabrak, seakan-akan ustadznya mau ditabrak. Faham? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fafaraha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Artinya seperti ini. Orang yang melihat wajahnya orang alim, bisa dikatakan ustaz atau guru atau kiai. Orang yang melihat wajahnya orang alim satu pandangan saja, orang yang memandang wajahnya orang alim dengan satu pandangan atau sebentar saja, artinya seperti itu, atau nadrotan, satu pandangan atau sebentar saja memandangnya, maka fafaraha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah Ta'ala tersebut menciptakan terhadap pandangan tersebut satu malaikat untuk memintakan ampunan terhadap orang yang memandang ulama tersebut. Faham ya Diki faham? Iya. Ketika Diki itu memandang ustaz, memandang kiai, memandang ulama, tapi pandangannya itu membuat kita bahagia, pandangannya itu penuh dengan cinta dan kasih sayang, fafaraha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka dari pandangan tersebut Allah Ta'ala menciptakan satu malaikat yang mana malaikat tersebut memintahkan ampunan terhadap Allah Ta'ala sampai ke hari kiamat nanti. Cuman memandang cuman memandang ulama kita sudah diampuni. Cuman memandang ulama Allah Ta'ala menciptakan malaikat khusus untuk kita yang memandang ulama, memintakan doa kepada Allah ampunan terhadap dosa-dosa kita sampai ila yaumil qiyamah. Faham kan? Faham. Tapi pandangan kita ini jangan merasa tertekan. Maksudnya pandangan tersebut dengan cara binadratil mahabbah, dengan didasari cinta pandangan kita, sehingga dengan cinta tersebut timbullah rasa senang, timbullah rasa kebiasaan untuk memandang ulama. Kalau kita ini tidak ada rasa mahabbah, tidak ada rasa cinta ketika memandang ulama, malas. Wah, itu ulama apa itu? Seperti itu. Kalau kita ini didasari dengan mahabbah, meskipun ustadznya itu umurnya lebih muda dari kamu, tapi kamu itu menghormati ilmunya, bahwasanya beliau adalah seorang ustadz, dengan didasari dengan cinta di dalam hati, maka tidak adalah sifat seperti itu. Maka Allah Ta'ala ketika kamu memandangnya sedemikian, Allah Ta'ala menciptakan satu malaikat untuk meminta ampun terhadap Allah terhadap dosa orang tersebut. Faham dari sini? Jadi menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kata beliau, orang yang memandang wajahnya orang alim atau ustaz dan kiai, maka pandangan tersebut maka pandangan tersebut adalah ibadah. Faham? Maka pandangan tersebut adalah ibadah. Ini perkataan Sayyidina
Orang yang memandang orang alim, maka pandangan tersebut adalah ibadah. Dan dari pandangan tersebut akan terpancarlah sebuah cahaya, baik di hari kiamat nanti di surga nanti. Dengan syarat pandangannya tersebut dengan ditimbulkan dengan rasa cinta. Itu perkataan Sayyidina Ali. Paham? Jadi kita ini jangan malas untuk memandang wajahnya seorang kiai, guru kita, ustadz kita, ulama kita, terlebih pandang daripada kita memandang game, daripada kita ini memandang sesuatu yang tidak bermanfaat. Di hadis arba'in kan sudah dijelaskan, karena di sini kan hadis tangkul qaul, di arba'in kan sudah dijelaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Paham? Sebagian dari Islamnya, sebagian dari husni islamil mar'i, sebagian dari paling baiknya Islamnya seseorang ialah tarku ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang memang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Membuat video joget itu tidak bermanfaat, bahkan mengefekkan mudarat, tidak ada manfaat. Paham? Tidak ada masalahnya tersebut. Yang ada cuma mudaratnya. Yang mirisnya lagi, masih muda, jiwa masih muda, pemikirannya masih mapan, ilmunya bagus, tapi sudah tahu dia pakai hijab, tapi sayangnya dia joget-joget di depan kamera. Kira-kira bermanfaat apa tidak itu? Tidak bermanfaat. Justru dari ketidakmanfaatannya itu tarku malah yakni tinggalkan, kata Rasulullah. Paham? Tinggalkan kata Rasulullah. Maka orang tersebut ketika meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka Islamnya itu Islam yang bagus. Paham ya? Paham dari sini? Paham? Jadi fadilah ilmu itu bagus. Jangankan kita ini berada di komplek pondok. Niat saja kita ini niat untuk mencari ilmu, dari rumah ke madrasah, dari rumah ke musholla, dari rumah ke pondok, niatnya nyari ilmu, niatnya memperdalam ilmu. Sebelum kita menggerakkan kakinya, kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Banyak cara untuk meminta maaf kepada Allah Ta'ala, banyak, dengan syarat bukan hakul adami. Ini yang dimaksud hakullah. Dan dosanya termasuk dambun shaghair, dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar seperti hak adami, punya salah terhadap tetangga, menyakiti tetangga, ya harus minta maaf kepada tetangga tersebut, jangan minta maaf ke Allah. Punya hutang ke tetangga, pas minta istighfar kepada Allah, tidak diampuni selagi hutangnya tidak dilunasi. Maksudnya di sini itu dosa-dosa yang sangat kecil dan tidak berhubungan dengan hak adami. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya. Memuliakan orang alim, di situ Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Paham? Memandang orang alim, Allah Ta'ala ciptakan satu malaikat untuk meminta ampunan terhadap orang tersebut, memuliakan orang alim. Paham? Karena kenapa kok kita ini dianjurkan untuk memuliakan orang, tanpa orang alim kita ini tidak bisa. Paham? Langsung kepada Rasulullah kita ini tidak bisa. Makanya dari itu al ulama warasatul anbiya. Setelah para nabi, para habaib, para tabiin, ya, para nabi, para sahabat, setelah itu sampai tabiin, maka barulah ulama. Maka ulama sekarang ini menjadi patokan atau panutan, selagi tidak melenceng dalam syariat atau Quran dan hadis, maka kita ini harus mengikutinya. Paham? Tanpa ulama kita tidak tahu apa. Paham gitu. Maka dari itu muliakan ustaz, muliakan ulama, muliakan kiai, muliakan guru.
Paham ya? Kalau kamu pengen dimuliakan oleh tetangga atau pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah guru, muliakan orang tua, muliakan orang tua. Paham? Paham ki? Melihat, kata Rasulullah, melihat wajah orang alim, di situ Allah Ta'ala menciptakan satu malaikat untuk memintakan ampunan terhadap orang tersebut. Paham ya? Mungkin untuk kajian kali ini kiranya cukup bagi saya, dan semoga membawa manfaat dan menjadi tambahan ilmu, dan semoga mendapatkan barokah dan ridha Allah, serta mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada salah-salah kata baik dari fi'li ataupun qauli, atau keterangan-keterangan yang telah saya sampaikan kurang dan tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, saya siap untuk mengkoreksinya kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.